Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersua kembali di dalam kajian kitab Rubaiyat karya Maulana Jalaluddin Rumi. Mari kita niatkan kajian kita pada malam hari ini semata-mata berikhtiar karena Allah, agar tumbuh di dalam hati kita rasa rindu, rasa cinta kepada hadiratnya, melebihi hasrat kita kepada apapun yang lain saja. Tolong diiringi keyboard ya. Ini pembacaan puisi itu loh. Kalau pernah nonton Gimpul bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sungguh waktu telah berlalu, sungguh waktu telah berlalu, sementara kami para pecinta berada di samudra yang pantainya tidak kelihatan. Sungguh waktu telah berlalu, sementara kami para pecinta berada di samudra yang pantainya tidak kelihatan. Hanya ada perahu malam dan mendung. Kami berlayar di samudra kebenaran dengan karunia dan pertolongannya. Sungguh waktu telah berlalu, sementara kami para pecinta berada di samudra yang pantainya tidak kelihatan. Hanya ada perahu malam dan mendung. Kami berlayar di samudra kebenaran dengan karunia dan pertolongannya. Aduh, 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 sungguh waktu telah berlalu, sementara kami para pecinta berada di samudra yang pantainya tidak kelihatan. Hanya ada perahu malam dan mendung. Kami berlayar di samudra kebenaran dengan karunia dan pertolongannya. Ya sudah. Ini bait yang ketujuh dari kitab Rubaiyat. Ini berbicara tentang keagungan cinta, tentang kemahaan cinta, tentang kemuliaan cinta yang sebenarnya merupakan sifat dari Allah Ta'ala dan kita manusia sekedar menirunya. Jadi ketika kita merasakan cinta, memperjuangkan cinta, sesungguhnya kita sedang menirukan sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, cinta kepada apa? Cinta kepada siapa? Tentu saja cinta kita itu kepada asal usul kita, kepada awal kita, sekaligus kepada akhir kita. Innal amra kullahu minhu wa ilaih. Oke. Maka dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa cinta itu adalah jernih. Dapat dipastikan bahwa orientasi cinta itu adalah kemuliaan. Dapat dipastikan objek dari cinta itu adalah asal usulnya sendiri, yaitu Allah Ta'ala.
Kita tahu bahwa alam semesta ini dicipta, termasuk diri kita, ini asasnya, basicnya itu adalah cinta. Allah menyebut dirinya sebagai kanzun makhfi, sebagai kekayaan yang tersembunyi. Lalu Allah jatuh cinta kepada dirinya sendiri, karena itu Allah menciptakan alam raya agar cinta itu seolah-olah dari dua sisi. Padahal sesungguhnya cinta itu adalah satu sisi belaka dari Allah sendiri kepada pengejauhan Tuhannya sendiri, yang tak lain adalah manusia-manusia terkasihnya, manusia-manusia para pecintanya. Maka dengan demikian, adanya kedewasaan rohani seseorang itu pasti ditandai dengan adanya pengabdian yang dasarnya adalah cinta. Jadi kalau dituturkan kepada kita tentang adanya pahala, tentang adanya ganjaran, tentang adanya surga, itu sesungguhnya merupakan penyemangat kepada para pemula di dalam mengabdi, bersembah sujud kepada Allah Ta'ala. Itu sama sekali tidak berguna bagi para pecinta. Para pecinta sama sekali tidak tergerak oleh iming-iming surga dan pahala, tidak tergerak oleh adanya iming-iming keberuntungan di dunia dan akhirat. Para pecinta mengabdi kepada hadratnya semata-mata untuk menuntaskan adanya cinta itu sendiri. Aduh, waktu telah berlalu, sementara kami para pecinta berada di samudra yang pantainya tidak kelihatan. Oke ya. Tentang waktu yang berlalu. Waktu itu berlalu dan memiliki ekses tersendiri. Artinya apa? Dengan berlalunya waktu ada sesuatu yang lahir, ada pula sesuatu yang pergi. Banyak sesuatu yang lahir dan banyak pula yang pergi. Dengan waktu datang kelahiran, dengan waktu datang pula kematian. Nah, itu ciri-ciri dari watak kefanaan di dalam hidup, yaitu berlangsungnya kelahiran dan kematian, berlangsungnya proses yang cepat, berlalunya waktu yang tidak bisa dihentikan oleh apa saja, oleh siapa saja, kecuali oleh asal usul waktu itu sendiri, yaitu Allah Ta'ala. Nah, ketika dengan hukum kefanaannya yang bernama waktu, kehidupan ini senantiasa bergemuruh, maka itu sama sekali tidak memiliki akses apa-apa kepada para pecinta. Makanya disebutkan, sementara kami para pecinta berada di samudra yang pantainya tak kelihatan. Berarti berada di kekeluasan yang tidak ada tepinya, berada di keluasan yang tidak ada batasnya. Dan yang tak punya tepi dan tak punya batas itu cuma Allah. Jadi Allah itu maha samudra yang tak berpantai, yang tak bergaris, yang tak bertepi. Allah itu juga maha angkasa raya yang tidak memiliki garis, tidak memiliki tepi. Maka para pecinta itu merasakan berada di mana? Tidak merasakan berada di alam kefanaan ini, tapi di kesamudraan ilahi, di keluasan ilahi. Makanya ada ungkapan di sini, kami para pecinta berada di samudra yang pantainya tak kelihatan. Maka karena itu ya, para pecinta akan senantiasa merasa berada di keagungan. Coba ya, orang yang nasib sosialnya rendah atau nasib ekonominya rendah, tapi sedang dirundung oleh cinta, dia tidak urus dengan kelas sosialnya itu.
dia akan merasa sama tingginya dengan para bangsawan, karena cinta sudah menjadikannya setara dengan siapa saja, dengan apa saja. Kalau di antara kita ada yang jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan terbebaskan dari merengek-rengek, dari bergelayut dan bergantung kepada makhluk, akan dibebaskan. Seorang pecinta ilahi hanya tahu apa artinya tergila-gila kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyaksikan makhluk sama seperti dirinya, tak berdaya, tak memiliki apa-apa. Kenapa? Cinta sudah mengangkatnya kepada kedudukan yang setara dengan siapa saja. Bahkan cinta akan menjadikan seseorang beraku engkau dengan Allah, berengkau aku dengan Allah. Kalau orang-orang menyembah Allah karena ingin surga dan takut nerakanya, maka hubungannya dengan Allah itu struktural, atas bawah. Tapi orang yang menyembah Allah karena dorongan, degup rindu dan cinta, akan menyembah Allah pada posisi aku engkau dan engkau aku, pada adanya dalam tanda kutip kesetaraan. Sehingga orang itu sangat leluasa mencumbu Allah, merayu Allah, sebagaimana orang itu juga leluasa merasakan curahan cinta dari hadiratnya jua. Karena itu bebaskan diri kita dari penghambaan secara struktural, maka kita akan memasuki penghambaan di dalam koridor cinta, dan itu yang sangat mengasihkan. Nah, kalau ini belum kita alami, bukan lantas kita tolak bahwa ini merupakan sesuatu yang mustahil. Kalau kita belum mengalaminya, jangan katakan ini tidak ada. Ini ada. Orang-orang agung itu, para wali itu sudah mengalami seperti apa nikmatnya menyembah Allah dengan basic kerinduan, dengan basic cinta. Kita perlu membebaskan diri dari tempurung keterbatasan ibadah-ibadah kita. Kita perlu memerdekakan diri dari adanya kejenuhan dalam ibadah kita. Maka menghadaplah kepada Allah Ta'ala dengan gemuruh cinta. Kita akan merasakan kenikmatan tak terkira-kira, sebagaimana kenikmatan itu sudah ditenggak oleh para nabi dan wali. Nah, di dalam puisi-puisi sufi, kenikmatan seperti itu disebut dengan apa? Disebut sebagai anggur cinta. Disebut sebagai kemabukan ilahi. Disebut sebagai kenikmatan tak terkira-kira. Jadi apa yang disebut sebagai anggur cinta itu, disebut anggur ilahi itu real, itu ada. Dan Maulana Rumi ketika menulis puisi-puisi cinta, sesungguhnya puisi-puisi itu tidak ditulis dengan omong kosong, tapi dari pengalaman gemuruh cinta yang sudah mengoyak-ngoyak batin dan rohani beliau. Ada gambaran dalam diri kita bagaimana kita menyembah Allah dengan penuh cinta. Kalau belum ada, perlu dimunculkan adanya imajinasi. Imajinasi adalah sarana untuk kita agar tertarik mengalami apa yang diimajinasikan itu. Bayangkanlah para nabi, para wali suntuk menghadapkan diri mereka kepada hadiratnya dengan penuh kenikmatan karena cinta itu. Bayangkan kalau itu belum sedikit pun kita rasakan. Membayangkan adalah jalan untuk sampai kepada kenyataan apa yang dibayangkan itu. Berimajinasilah. Nah, keistimewaan manusia diantaranya adalah adanya imajinasi itu. Imajinasi yang para malaikat tidak memilikinya. Berimajinasilah. Orang yang berbahagia dengan imajinasi yang dimiliki jauh lebih bermutu ketimbang orang yang menderita karena tak memiliki imajinasi. Berimajinasilah, karena itu adalah jalan untuk menuju kenyataan. Kalau imajinasi itu kemudian muncul sebagai pengharapan, itu sudah kemajuan dalam dunia rohani.
Ketika pengharapan-pengharapan itu begitu kuat, maka akan muncul sebuah keyakinan. Keyakinan adalah guru bagi pengharapan dan imajinasi. Nah, orang-orang beriman minimal itu memiliki imajinasi dan pengharapan. Orang-orang yang sampai kepada tingkatan yang tinggi secara rohani itu memiliki keyakinan yang tangguh, sehingga mereka bisa menumbuh suburkan anak didik dari keyakinan yang berupa pengharapan dan imajinasi itu. Ditumbuhkan sehingga pengharapan itu makin kuat dan bisa memproses diri menjadi keyakinan. Orang yang memiliki keyakinan tangguh kepada hadiratnya, sungguh orang itu sangat berharga di hadapannya. Karena harga diri manusia adalah seberapa keyakinannya terhadap kemutlakan Allah Subhanahu wa taala itu. Orang yang keyakinannya kuat kepada Allah Ta'ala tidak mungkin memiliki kekhawatiran dalam hidup. Gak mungkin. Kenapa? Keyakinannya akan menjadi kenyataan. Ada seorang wali besar ya, bernama Syekh Abu Turab An-Nakshabi. Wali ini wafat dalam keadaan berdiri ketika sholat. Beliau masuk di padang pasir dengan tawakal murni, tidak membawa bekal apapun. Kemudian karena di padang pasir itu rindunya kepada Allah menghentak-hentak, cintanya kepada Allah dalam meluap-luap, sholat kemudian menghadap kepada hadiratnya Syekh Abu Turab An-Nakshabi ini. Ketika sholat, dari saking kuatnya pengaruh cinta dan kerinduan, beliau wafat ketika sholat. Dan selama 1 tahun, walaupun beliau sudah wafat, tetap berdiri seperti orang sholat. Jadi ini kekuatan energi apa kalau bukan kekuatan cinta? Jadi, wafat ketika berdiri dan tetap berdiri, bisa bertahan sepanjang tahun berdiri itu. Sepanjang tahun. Nah, karena beliau memiliki keyakinan yang kuat, maka tawakalnya yang sempurna kepada Allah Ta'ala menuntun beliau, membimbing beliau untuk tidak membawa bekal apapun. Kita akan tahunya tawakal yang manual ya, tawakal yang biasa-biasa saja. Artinya apa? Kita memiliki ikhtiar atau kita punya bekal lalu tawakal. Itu kan sangat sederhana ya. Jadi tawakalnya setelah jelas memiliki adanya bekal di perjalanan atau setelah memiliki pekerjaan, baru tawakal tentang perkara rezeki. Itu tawakalnya orang awam. Tawakalnya para sufi, para wali itu tidak menggunakan ikhtiar sama sekali. Ya, berpasrah diri gitu saja. Kenapa? Dari saking kuatnya keyakinan. Ketika Nabi bersabda kepada orang Baduy, itu karena Nabi tahu kapasitas rohani si Baduy. Orang Baduy bertanya, Nabi, saya ini langsung tawakal, saya membiarkan unta saya berkeliaran, atau saya tali dulu unta itu? Oh, sabda Nabi, kau tali dulu itu untamu, baru kau tawakal kepada Allah. Jadi Nabi mengajari tawakal yang biasa-biasa saja untuk orang-orang kebanyakan. Tapi Nabi membiarkan Abu Bakar Siddiq, orang yang tingkat rohaninya sudah sempurna, yang andaikan keimanannya ditimbang dengan keimanan seluruh umat Islam di dunia, pasti masih lebih unggul, lebih berat mutu dari keimanan Abu Bakar Siddiq itu. Itu dibiarkan oleh Nabi ketika bertawakal murni kepada Allah Ta'ala menjelang perang Tabuk. Orang-orang pada memberikan infak di jalan Allah Ta'ala. Abu Bakar Siddiq itu enggak tanggung-tanggung, seluruh yang dimiliki kecuali yang dipakai itu disumbangkan di jalan Allah Ta'ala. Nabi kemudian bertanya, lah terus kau mengurusi dirimu, mengurusi keluargamu gimana kalau semuanya disumbangkan? Maka dengan tegas, dengan penuh keyakinan, beliau menjawab, saya serahkan nasib saya dan keluarga saya kepada Allah dan Rasulnya. Ini tawakal yang tanpa adanya ikhtiar, tanpa adanya perbekalan. Nah, ini kelasnya para nabi, para wali itu begitu. Nah, Syekh Abu Turab An-Nakshabi itu
ketika masuk di gurun pasir tanpa membawa apapun, tapi keyakinannya kuat kepada Allah untuk kun fayakun bagi kebutuhan dirinya sangat kuat, maka ketika lapar pengharapannya kuat kepada Allah, keyakinannya tangguh kepada Allah, sehingga seluruh padang pasir berubah menjadi makanan yang sangat lezat dan sangat nikmat. Dari mana itu? Dari hakul yakin, dari kokohnya keyakinan. Coba dalam hidup ini kita lebih yakin kepada ikhtiar kita atau langsung kepada Allah Ta'ala? Kebanyakan kita lebih yakin kepada ikhtiar kita ketimbang langsung kepada hadiratnya itu. Sebab itu merupakan tawakal yang spesifik, yang istimewa untuk orang-orang istimewa. Nah, para pecinta itu bersandarnya kepada Allah Ta'ala dengan tawakal murni, dengan keyakinan yang tangguh, yang kuat. Kenapa? Karena Allah bagi mereka itu adalah musabbibul asbab, pencipta segala sebab. Pencipta segala sebab. Karena pencipta segala sebab, maka ketika Allah berkehendak, di dalam sekejap mata langsung terjadi apapun yang diinginkan untuk terjadi. Ini ya. Jadi kita perlu memproses model keberagamaan atau mutu keberagamaan kita menjadi lebih dewasa dengan memasuki gelanggang cinta kepada hadirnya. Oke, ayo lagunya. Ini loadingnya kok lama. Itu enggak ada.
Ada yang mau didiskusikan? Ada? Nggak ada? Oke, ya. Saya lanjutkan. Tentang masalah tawakal murni tadi ya. Seorang pecinta tentu betul-betul terpaut keseluruhan dirinya, lahir batin dengan yang dicintai. Dalam konteks ini, yang dicintai itu tak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini yang lebih bersandar kepada hadiratnya ketimbang kepada usaha-usahanya sendiri, itu memiliki sebuah konsep, memiliki sebuah pegangan, yaitu taraktul iktisab, iktifaan bimusabbibil asbab. Aku meninggalkan usaha, meninggalkan ikhtiar, meninggalkan upaya-upaya semata karena aku bersandar kepada pencipta segala usaha, pencipta segala ikhtiar itu. Jadi kalau kita dalam hidup ini berikhtiar, ikhtiar itu pun juga karunia. Kalau kita bekerja, bekerja itu pun juga karunia. Nah, di sini ada lompatan, yaitu ketika orang lebih bersandar kepada pencipta segala sebab dibandingkan bersandar kepada sebab-sebab itu sendiri. Misalnya, pekerjaan-pekerjaan adalah sebab-sebab bagi datangnya rezeki. Orang-orang sufi banyak menempuh bersandar langsung kepada pencipta segala pekerjaan, yaitu kepada Allah Ta'ala dengan cara tidak bekerja. Nah, kenapa mereka bisa begitu? Karena saking kuatnya keyakinan mereka kepada hadiratnya, saking kuatnya bersandar mereka kepada hadiratnya itu. Sementara orang-orang yang jauh berada di bawah makom rohani mereka, ya harus sebagaimana biasanya, berikhtiar, bekerja, berusaha, harus seperti itu. Hingga ketika suatu saat datang adanya karunia berupa hakul yakin, berupa keyakinan, orang kemudian lebih memilih bertawakal murni, bersandar kepada Allah dibandingkan menempuh jalan ikhtiar atau usaha itu. Hanya ada perahu malam dan mendung, kami berlayar di samudra kebenaran. Oke. Hanya ada perahu. Apa itu perahu? Perahu itu kalau di dalam kitab Hidayatul Aligiyah itu merupakan simbol dari adanya sebuah thariqah. Apa itu thariqah? Yaitu ikhtiar dengan benar dan sepenuh hati di dalam mengamalkan ajaran agama. Kan begini ya, fasyari'atun apa itu perahu? Perahu itu adalah syariat. Perahu itu adalah adanya ajaran yang kita yakini. Itu fasyari'atun kasafinatin gitu ya. Perahu itu di sini merupakan simbol dari syariat. Syariat itu apa? Ajaran-ajaran Islam yang kita imani, yang kita yakini ini namanya syariat. Apa perbedaan syariat dengan fikih? Ada istilahnya fikih oriented. Apa perbedaan? Kalau fikih itu hasil rumusan para imam mujtahid yang kemudian dibakukan dan dibukukan. Nah, rumusan itu diambil dari syariat. Jadi ketika sudah dirumuskan menjadi hukum, menjadi ketentuan, itu namanya fikih. Kalau syariat itu adalah ajaran Islam secara umum. Nah, ada perahu ya. Berarti di situ ada apa yang disebut sebagai ajaran. Dan mereka secara otomatis sebagaimana pada baris puisi sebelumnya, mereka itu secara otomatis mengamalkan adanya ajaran itu.
Di sini kami para pecinta berada di samudra yang pantainya tak kelihatan. Jadi otomatis oleh para sufi adanya ajaran itu diijawantakan dengan amal. Diwajibkan amal. Jadi ketika kita sudah mengetahui ajaran-ajaran agama kita, maka tugas kita yang paling utama dan lebih awal dijawantakan adalah mengamalkan adanya ajaran itu. Terus ada malam. Malam itu simbol dari apa? Malam itu merupakan momen yang sangat terbuka luas bagi para pecinta untuk berkeluh kesah kepada kekasihnya. Jadi ada ajaran, ada pengamalan, terus ada momen-momen percintaan. Coba ya, kita dengan hati yang hening menyembah Allah secara tuntas di hening malam. Itu rasanya jauh lebih nikmat. Kenapa? Karena malam merupakan momen di mana kecintaan seseorang menjadi semakin membara kepada kekasihnya. Pernahkah kalian tidak bisa tidur karena memikirkan seseorang? Tidak bisa tidur karena di seberang sana terbayang wajah kekasih? Pernahkah mengalami apa yang diungkapkan oleh kitab Burdah? Naam sarataifu man ahwa farraqani. Ya, memang terlintas wajah orang yang kucintai itu. Lalu hal itu menjadikanku begadang dan tidak bisa tidur. Wal hubbu ya'tadul ladzat bil alami. Cinta memang sengaja menukar kenikmatan dengan penderitaan. Nah, kalau sudah tahu apa artinya pedihnya cinta dan menjadikan kita tidak bisa tidur di malam hari, menjadikan kita senantiasa begadang di malam hari, tahulah kita kemudian bahwa malam itu senantiasa menyempurnakan derita sekaligus kenikmatan cinta. Karena itu jangan banyak tidur di malam hari. Hanya para pecinta yang bisa mengarungi malam dengan penderitaan dan kenikmatan sekaligus. Jangan banyak tidur di malam hari. Orang yang banyak tidur di malam hari itu adalah para pekerja yang imajinasinya tidak berjalan sama sekali. Orang yang banyak tidur di malam hari itu adalah orang-orang pragmatis. Orang yang sudah terjadwal penuh dengan berbagai macam kesibukan. Hidupnya terjadwal penuh dengan kesibukan-kesibukan. Jadilah seorang pecinta, jadilah para pecinta yang mengarungi malam dengan hati yang membara. Jangan gampang, jangan banyak-banyak tidur di malam hari. Cinta tidak ditakdirkan untuk mereka yang banyak tidur di malam hari. Jadi arungi malam hari dengan kecintaan. Walaupun kau tidak bisa langsung cinta kepada hadiratnya, cintailah siapa saja yang bisa kau cintai. Semoga itu menjadi tangga untuk cinta kepada hadiratnya. Jadi hanya ada perahu, ada malam, ada mendung. Mendung itu merupakan kabar. Kabar tentang apa? Tentang rahmat Allah yang siap melimpah ruah. Mendung. Nah, di hadapan para pecinta, mendung itu enggak tanggung-tanggung, yaitu tentang datangnya curahan demi curahan anggur rohani yang sangat memabukkan. Anggur rohani yang jauh lebih nikmat dibandingkan dengan anggur yang hijau atau anggur yang merah manapun di dunia. Mendung itu adalah kabar tentang adanya kenikmatan yang tak terpermanai, kenikmatan yang tak terkira-kira. Bayangkan coba ya, bagaimana para pecinta itu dengan adanya kegembiraan, dengan adanya penderitaan yang tak sepenuhnya bisa dilukiskan dengan kata-kata, mereka mengarungi malam dengan sempurna. Jadi karena itu jangan hanya jadi manusia-manusia robot ya. Suruh begini, suruh begitu, kasih PR yang banyak-banyak, suruh setor ini, setor itu, imajinasinya nggak berkembang. Sesekali jadilah pemberontak.
memberontak kepada kenyataan. Kenapa begitu sempitnya, kenapa begitu sumpeknya, kenapa tidak merdeka sebagaimana para pecinta. Jadi jangan hanya menjadi manusia jadwal, menjadi manusia yang sumpek dengan kegiatannya sendiri. Teroboslah dinding-dinding kehidupan ini, masukilah angkasa raya yang tak bertepi. Itu sifatnya para pecinta, karakternya para pecinta. Baru hanya ketika menjadi pecinta itulah orang akan sempurna menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Kekasih. Jadi hanya ada perahu malam dan mendung. Ada ajaran, ada pengamalan dengan penuh ketulusan. Ada cinta yang menjadikan orang semangat untuk melakukan penghambaan. Juga ada mendung, ada harapan-harapan bagi turunnya karunia yang lebih hebat, yaitu adanya cinta yang kualitasnya berlipat-lipat. Karena cinta itu makomnya banyak sekali. Banyak sekali. Jadi ada ribuan makom cinta, ada ribuan kedudukan cinta. Setiap saat para sufi merobek lapis demi lapis kedudukan dan makom cinta itu. Dan setiap saat merasakan adanya panorama-panorama yang senantiasa berbeda-beda. Karena itu mereka bersenandung untuk mengejawantahkan, mengekspresikan kecintaan itu. Kami berlayar di samudra kebenaran. Nah, al-haq ya, kebenaran. Yang merupakan salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna. Kalau al-haq ini dipahami secara sempit, itu maknanya kebenaran. Tapi kalau dimaknai secara luas, itu maknanya adalah Allah yang maha benar. Orang-orang sufi berlayar di samudra kebenaran, bahwa seluruh realitas ini adalah samudra kebenaran ilahi. Setidaknya kalau kita memandang seluruh realitas ini adalah kebenaran iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sufi itu setiap saat merasa terkimbang-kimbang di tengah gelombang samudra cinta ilahi, di tengah gelombang samudra kebenaran ilahi. Mereka berada di antara gelombang-gelombang kebenaran itu. Mereka tidak lagi mencari kebenaran karena mereka diliputi dan diselimuti oleh kebenaran itu sendiri. Jadi kalau demikian, tidak ada jarak antara mereka dengan Allah Ta'ala al-haq yang maha benar itu tidak ada jarak. Sehingga yang dirasakan adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Itu yang dirasakan. Coba kalau kita merasakan hidup ini hanya berisi apa? Hanya berisi berbagai macam rayuan, hiburan dan lain semacamnya. Betapa itu adalah kefanaan demi kefanaan. Kapankah kita merasakan hidup ini adalah hamparan luas kebenaran Allah Ta'ala? Nah, itu berkaitan dengan adanya ketajaman penglihatan, ketajaman rohani kita. Berusahalah untuk sampai kepada merasakan sebagaimana para pecinta ilahi itu merasakan. Walaupun dunia yang kita huni ini sama ya. Dunia yang kita huni ini sama. Artinya apa? Yang dihuni oleh para nabi ya dunia ini juga. Yang dihuni oleh para wali, para kasih Allah ya ini juga. Tapi samakah rasa mereka dalam kehidupan ini? Tidak sama. Kenapa? Karena hati mereka leluasa berpetualang, sementara hati orang kebanyakan disandra oleh nafsu mereka sendiri. Hati yang tersandra adalah hati yang tak merdeka. Dan hati yang tak merdeka mana mungkin mengalami adanya kenikmatan-kenikmatan yang sudah dirasakan oleh orang-orang yang merdeka, oleh para pecinta itu. Jadi apa yang kalian alami tentang cinta? Apa yang kalian alami tentang ketertarikan? Jangan hanya tertarik kepada rupa, warna dan lain semacamnya. Tertariklah kepada yang berada di balik segala rupa dan warna. Mana yang kau cintai, mana yang kau inginkan, gula yang manis atau dia yang berada di balik manisnya tebu. Kalau hanya berhenti di gula yang manis, tahu apa tentang cinta? Tidak paham apa-apa. Jatuh cintalah kepada yang menciptakan manisnya tebu itu.
Baru kita merasakan, mencicipi apa yang sudah dirasakan oleh para nabi, oleh para wali itu. Baru bisa mengalami bahwa puisi ini bukanlah bualan. Puisi ini adalah kenyataan rohani dari penulisnya, dari Maulana Rumi. Aduh, sungguh waktu telah berlalu, sementara kami para pecinta berada di samudra yang pantainya tidak kelihatan. Hanya ada perahu malam dan mendung. Hanya ada perahu malam dan mendung. Kami berlayar di samudra kebenaran. Kami berlayar di samudra kebenaran dengan karunia dan petunjuknya, dengan karunia dan petunjuknya. Sungguh waktu telah berlalu, sementara kami para pecinta berada di samudra yang pantainya tak kelihatan. Hanya ada perahu malam dan mendung. Kami berlayar di samudra kebenaran dengan karunia dan petunjuknya. Di dalam mimpi aku melihat seorang pembawa minum yang menggoda. Di dalam mimpi aku melihat seorang pembawa minum yang menggoda. Di tangannya terpegang gelas yang penuh dengan arak. Ku katakan kepada bayang-bayangnya, kaukah itu budak cinta? Kau memang pantas menjadi tuan bagi kami, menjadi tuan bagi kami. Di dalam mimpi aku melihat seorang pembawa minuman yang menggoda. Di tangannya terpegang gelas yang penuh dengan arak. Ku katakan kepada bayang-bayangnya, kaukah itu budak cinta? Kau memang sangat pantas menjadi tuan bagi kami, menjadi tuan bagi kami. Ini berbicara mimpi ya. Apa mimpi itu sebenarnya ya? Mimpi itu adalah sebuah kenyataan yang lain yang sekarang belum bisa kita gapai. Itu mimpi. Jadi kalau di dalam mimpi kita berjumpa macam-macam, itu realitasnya tidak berjumpa. Kalau dalam mimpi itu bisa menyaksikan macam-macam, realitasnya tidak menyaksikan. Karena mimpi-mimpi itu biasanya merupakan kabar tentang segala sesuatu yang akan terjadi. Nah, di dalam mimpi aku melihat seorang pembawa minum yang menggoda. Fatan ya, seorang penggoda, pembawa minum. Nah, ini perlu dipahami dengan baik. Sesungguhnya simbol apa pembawa minum ini? Ada seorang pembawa minum yang di tangannya itu berisi, tangannya itu ada gelas berisi arak. Nah, sesungguhnya si pecinta ini jatuh cinta kepada minuman di tangan orang itu, atau jatuh cinta kepada pembawa gelas itu. Ya, sama dengan misalnya, kalau kalian sholat, sesungguhnya yang kalian harapkan itu adalah pahala sholat, atau kau sesungguhnya tergoda oleh dia yang berada di balik diperintahkannya sholat. Karena itu ya, belajar untuk tidak berhasrat kepada pahala, kepada segala upah bagi berbagai macam perbuatan baik kita. Berhentilah. Sebab kalau orang masih berpikir tentang upah, maka orang itu serupa buruh, dan seorang buruh tidak pantas menjadi seorang pecinta. Kalau kalian menyembah Allah karena terbayang-bayang oleh adanya pahala, berarti kalian adalah orang-orang kapitalis.
yang mau menukar adanya sembah sujud kalian dengan adanya upah-upah itu. Tapi ketika kalian jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak berpikir lagi tentang upah, tapi bagaimana mengalami penyatuan, mengalami cumbu rayu dengan hadiratnya itu. Nah, aku bermimpi, katanya, seorang pembawa minuman yang sangat menggoda. Sangat menggoda. Jadi jangan kita terpukau oleh minuman. Jangan terpukau oleh rahmat Allah Ta'ala. Walaupun rahmat itu memang datang dari hadiratnya. Belajarlah terpukau dengan si pemilik rahmat itu, dengan si pembawa rahmat itu, dengan Allah Ta'ala itu. Coba dalam hidup ini, kita ini lebih akrab dengan rahmat Allah atau lebih akrab dengan Allah? Kalau jujur, pasti kebanyakan lebih akrab dengan rahmatnya ketimbang dengan hadiratnya. Jadi kita ini kan cocok semua kalau mendapatkan karunia-karunia itu. Artinya kita nikmati karunia itu, tapi belum tentu cocok dengan Allah Ta'ala ya. Buktinya apa? Karunianya itu diambil dengan penuh gembira, tapi tak kunjung menghadap penuh cinta di malam yang buta kepada hadiratnya. Jadi cocok dengan rahmatnya, belum cocok dengan pemilik rahmat itu. Hati-hati, kalau sampai akhir hayat tetap lebih cocok dengan rahmatnya, dengan karunianya, sementara menutup diri dengan hadiratnya, itu tanda-tanda karunia sudah berubah menjadi tipu daya. Setiap karunia sangat dimungkinkan menjadi tipu daya ketika karunia itu tak menjadikan kita menghadap sepenuh-penuhnya kepada Allah Ta'ala. Karunia sudah menjauhkan orang-orang, menjauhkan manusia dari Allah Ta'ala itu sendiri. Karena itu jangan gampang terpukau dengan karunianya, tapi belajarlah terpukau dengan pemilik karunia itu. Jangan terpukau oleh arak di tangan seorang penggoda. Terpukaulah dengan si penggoda itu sendiri. Terpukaulah dengan si pembawa arak itu sendiri, pembawa cawan itu sendiri. Biar apa? Biar tidak sembah sujud kita itu menjelma kapitalisme. Biar ibadah-ibadah kita itu merupakan ekspresi cinta, bukan ekspresi tukar menukar antara ibadah kita dengan pahala-pahala. Bukan begitu. Jadi betapa tidak mudah orang-orang pragmatis itu jatuh cinta. Tidak mudah. Kenapa? Karena orang-orang pragmatis itu dibelenggu oleh logikanya yang terbatas. Sementara cinta ditakdirkan untuk mendobrak logika yang terbatas itu. Kalau kalian masih berbicara tentang sehat tidur di malam hari, bagaimana mungkin kalian bisa menjadi orang-orang yang senang begadang? Kalau masih berpikir besok sakit karena mengarungi malam dengan melek, dengan hati yang membara karena cinta, bagaimana mungkin ya? Orang akan merasakan kenikmatan tak terkira-kira itu. Jadi karena itu terobos logika yang sumpek itu harus kita jebol. Hanya apa cinta yang bisa menjebol logika yang sumpek seperti itu. Jadi karena itu belajar bersenandung untuk menumbuhkan cinta itu. Bersenandung. Jatuh cintalah kepada siapa saja, kepada apa saja. Itu jauh lebih bagus ketimbang orang yang tidak memiliki cinta sama sekali. Nanti para pecinta itu akan menjadi orang-orang bohemian, orang yang bisa menembus batas-batas itu, menembus dinding-dinding penjara kehidupan itu. Nah, kepada bayang-bayang kekasih itu, si pemimpi tadi, orang yang bermimpi tadi menyatakan, kaukah itu budak cinta? Kaukah itu budak cinta?
Kaukah itu yang menjadi penghamba bagi cinta? Jadi adanya seorang pembawa minum yang menggoda itu, yang di tangannya ada gelas berisikan dengan arak. Arak di sini merupakan simbol. Simbol dari apa? Simbol dari adanya potensi, dari adanya kekuatan yang bisa membawa seseorang untuk jatuh cinta. Arak. Jadi arak di sini tidak kita pahami secara harfiah. Kalau kita pahami secara harfiah, tentu saja ini merupakan sesuatu yang haram, minuman yang tidak dibolehkan. Nah, dalam tasawuf itu arak itu adalah simbol bagi segala wejangan, bagi segala pengalaman rohani yang menjadikan orang terhuyung-huyung jatuh cinta. Itu simbol arak. Karena itu istilah Maulana Rumi, di dalam mazhab kami, mazhab cinta, arak sama sekali tidak haram. Jadi yang dimaksud arak dalam tasawuf tidak sama dengan arak di dalam fikih. Kalau arak dalam fikih adalah segala sesuatu yang memabukkan, yang baik sedikit maupun banyak tetap haram. Tapi kalau dalam tasawuf, arak itu adalah simbol dari adanya potensi rohani yang bisa menjadikan seseorang jatuh cinta. Itu arak. Karena itu ada ungkapan, walau tak pernah anggur menyentuh bibirku, oleh rindu aku mabuk. Jadi kemabukan itu adalah kemabukan cinta. Kemabukan itu kemabukan rindu. Mabuk yang tidak menjadikan orang itu bodoh. Hanya mabuk yang murahan yang menjadikan orang itu bodoh. Misalnya mabuk oplosan, itu mabuk yang bodoh. Atau mabuk harta benda duniawi, itu mabuk bodoh. Atau mabuk terhadap segala sesuatu yang bernuansa pragmatis, itu mabuk yang bodoh. Sementara mabuk kepada Allah, mabuk kepada hakikat adalah kemabukan yang membebaskan, yang menjadikan orang merdeka dari segala belenggu kefanaan ini. Kau memang pantas untuk menjadi Tuhan bagi kami. Jadi kita ini ya mesti memiliki Tuhan rohani. Siapa Tuhan rohani kita? Yaitu orang-orang yang sudah mengalami jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita berjumpa dalam mimpi saja dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, itu keberuntungan. Kenapa? Beliau adalah pecinta hakiki ilahi. Jadi berjumpa dengan orang yang sudah jatuh cinta mati-matian kepada Allah dan menjadi pelayan bagi kehidupan, itu keberuntungan. Pantas bayang-bayang seperti beliau itu menjadi Tuhan kami, itu sangat pantas. Jadi jangan kemudian kita bermimpi tentang apa? Tentang Nabi Muhammad, bermimpi bagaimana bisa menjadi pelayan beliau, sedangkan menjadi pelayan Syekh Abdul Qadir Jailani belum tentu pantas kok kita. Kenapa? Karena bisa saja tidak nyambung antara kualitas rohani kita dan kualitas rohani beliau. Itu yang disebut bahwa kita ini pantas menjadi budak-budak rohani. Kita pantas mereka itu menjadi tuan-tuan rohani kita. Sangat pantas. Nah, karena itu dalam pendekatan kita kepada Allah Ta'ala, jangan pernah kita merasa bebas dari orang-orangnya. Jangan merasa tidak butuh kepada para kekasih Allah. Jangan pernah. Para kekasih Allah adalah alamat-alamat Allah itu sendiri. Dan dekat kepada mereka, hakikatnya adalah dekat dengan Allah. Sementara jauh dari mereka adalah terpelanting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali adalah perahu Nuh di setiap zaman. Orang-orang yang hatinya luber dengan adanya kecintaan kepada Allah, mereka adalah alamat-alamat Allah. Mereka adalah perahu-perahu Nuh dalam kehidupan ini. Kita yang belajar ilmu agama tapi tidak memiliki persatuan apapun dengan orang-orang terkasih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kita hanya mengumpulkan adanya tumpukan-tumpukan kertas dari buku-buku yang kita baca, dari kitab-kitab yang kita baca, sementara pengalaman di situ tidak ada. Jadi pengalaman tidak boleh tidak. Jangan berpuas diri dengan kitab-kitab, dengan ilmu-ilmu yang kita baca. Setiap bacaan ilmu agama belum tentu pengalaman itu. Belum tentu pengalaman. Bahkan setiap orang yang membaca Al-Quran belum tentu orang itu memasuki samudra makna Al-Quran. Belum tentu. Ini pentingnya kita terpaut dengan orang-orang yang sudah mengalami.
Pentingnya kita terbuhul dengan orang-orang yang sudah jatuh cinta. Kalau tidak, maka kata-kata cinta itu hanyalah merupakan omong kosong belaka. Kalau kita tidak mengalami omong kosong. Dan di hadapan orang yang hatinya hanyalah omong kosong, keanggunan dan keagungan kata cinta sama sekali tak menggetarkan. Padahal bagi orang yang mengalami, dibaca kemudian sebuah ayat, sebuah puisi misalnya, dibacakan. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani. Itu sudah merupakan getaran luar biasa bagi yang mengalami. Tapi yang tidak mengalami akan mempertanyakan, itu bacaan apa? Ada bacaan-bacaan asing, kami tidak pernah mengenalnya karena tak mengalami. Berusahalah untuk bisa mengalami apa yang dialami oleh orang-orang agung di hadapan Allah Ta'ala. Berikhtiarlah untuk itu. Kejarlah orang-orang yang sudah mengalami itu agar kita terpaut dengan mereka. Dan terpaut dengan mereka sesungguhnya adalah terpaut dengan Nabi. Dan terpaut dengan Nabi sebenarnya terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ada yang bisa disambung oleh kalian? Apa ini tetap tidak nyambung? Nah, ini yang perlu kita ikhtiar itu adalah perkara mengalami apa yang oleh Maulana Rumi dedahkan dalam puisi-puisinya ini. Dialami. Kalau kalian membaca basmalah, sudahkah kalian mengalami basmalah? Membaca basmalah belum tentu mengalami basmalah. Kita fasih membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sudahkah memasuki samudra basmalah itu? Basmalah itu lebih luas ketimbang dunia dan isinya. Bisakah kita mengalami itu? Nah inilah. Jadi perjuangan kita itu ke dalam dunia hakikat, ke mengalami itu. Bukan tahu dan hafal, bukan itu. Nah ini harus apa? Harus ada ikhtiar mati-matian. Ada usaha habis-habisan itu. Kalau tidak, berarti kita beragama dengan nuansa dan rasa yang sangat layu dan pudar. Beragama kita melempem. Tidak ada pengalaman yang mendebar-debar di situ. Jangan percaya itu sebuah final. Itu adalah suasana orang yang beragama hanya pada dataran simbol dan ungkapan-ungkapan belaka. Bukan kepada kenyataan. Orang-orang mengucap Allah tak mengalami Allah. Orang-orang mengucap hauqala tak mengalami hauqala, tak mengalami la ilaha illallah. Bacaan-bacaannya kering karena itu bukan merupakan pengalaman-pengalaman. Tugas kita adalah bagaimana kita menyelami samudra itu dan kita mengalami apa yang kita amalkan, apa yang kita bacakan itu. Oke. Lagu yuk.
di dalam gimana? Iya. Oh ya. Oke, di dalam kehidupan yang makin terjejali oleh berbagai macam kebencian dan semakin lenyapnya nilai-nilai kemanusiaan, itu betapa sangat pentingnya kita menumbuhkan adanya tunas-tunas cinta dalam diri kita. Kita di dalam dunia medsos ya, kita bisa menyaksikan betapa adanya permusuhan, adanya kebencian itu seringkali bertalu-talu di situ. Betapa penting kita meredam adanya kondisi yang seperti itu dengan kita menumbuhkan benih-benih cinta dan penghormatan yang tulus kepada sesama. Itulah pentingnya kenapa kita itu mesti bertasawuf, kenapa kita itu mesti memasuki inti hakiki dari ajaran Islam, yaitu bagaimana kita jatuh cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kebaikan-kebaikan. Jangan lupa ya bahwa kita itu sesungguhnya merupakan hasil dari buah percintaan. Percintaan Bapak dan Ibu kita melahirkan kita. Jadi kita dilahirkan oleh cinta, dan karena itu kita berikhtiar dalam hidup ini, kita tumbuh juga dengan nuansa cinta. Dan kalau pada suatu saat kita akan menghadap kepada hadiratnya, moga juga kita menghadap dengan kegembiraan cinta itu. Tanpa adanya cinta, kita hanyalah seonggok makhluk yang tidak memiliki harga yang mulia, yang tidak memiliki nilai yang tinggi. Karena Allah menciptakan kita atas nama cinta, maka kita mesti juga mengejawantahkan sifat-sifat cinta itu di dalam kehidupan ini. Amin ya mujibas sa'ilin. Saya kira ini yang saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Moga-moga sisa umur kita menjadi semakin syahdu di hadapan Allah Ta'ala. Sisa umur kita menjadi semakin bermakna di hadapan hadiratnya, juga bermanfaat bagi sesama. Moga-moga kita menjelma sebagai uasa-uasa, sebagai mata air yang menyodorkan adanya kejernihan, kebeningan, kedamaian, ketentraman bagi kehidupan di sekitar kita. Amin ya mujibas sa'ilin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.